mengapa kursi Wakil Bupati Cirebon dibiarkan kosong? Sejak dilantik sebagai Bupati Cirebon, periode tahun 2019-2004, Imron Rosadi praktis memimpin sendirian, tak punya wakil. Sebab sejatinya Imron sendiri terpilih sebagai Wakil Bupati, sedangkan Bupatinya adalah Sunjaya Purwadisastra yang diberhentikan dengan tidak hormat karena tersandung kasus korupsi. Namun hingga hitungan 10 bulan sejak pelantikan dirinya sebagai Bupati Cirebon di Gedung Sate pada 1 Oktober 2019 lalu, nama Wakil Bupati masih tersimpan dalam sakunya. Sempat muncul 2 nama yang ramai dibicarakan, yaitu Wahyu Ciptaningsih dan Cunadi. Namun keduanya seolah kembali tenggelam, tergerus oleh isu tentang virus corona yang mewabah. Demikian sulitkah seorang Imron Rosadi menentukan wakilnya? Padahal praksi PDI Perjuangan saat ini berada dalam genggamannya, karena ia adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon. Atau adakah alasan politik lain sehingga ia mengundur pelantikan wakilnya, dan sebetulnya ia enjoy dengan bekerja sendirian? Inilah analisis hukum dan politik, mengapa hal itu terjadi dan bagaimana semua pihak menanggapinya, agar tidak terjadi manipulasi yang ekstrim yang seolah dilakukan oleh orang yang tidak jelas, padahal semuanya sudah jelas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Pada pasal 176 ayat 1 disebutkan, penggantian wakil bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung. Dalam undang-undang yang sama pasal 174 ayat 3 disebutkan, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan wakil bupati, maka partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon sedikitnya 20% dari jumlah kursi. Faktanya, fraksi PDI Perjuangan yang ketika mengusung pasangan Sunjaya Imron berjumlah 11 kursi, kini tersisa tinggal 9 kursi. Itu pun sudah ditambah 1 kursi dari fraksi Hanura. Jelas mereka tidak lagi bisa berjalan sendirian mengusung calon wakil bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD. Harus bergabung dengan fraksi lain agar dapat mengusung 2 calon wakil bupati untuk kemudian dipilih dalam rapat paripurna DPRD. Itu pun dengan satu risiko yang berat, mendapatkan suara terbanyak. Bayangkan 9 kursi harus mengalahkan 41 kursi secara keseluruhan, yang berarti lobi-lobi dan konsensus politik harus benar-benar dijalankan. Permasalahan lainnya adalah adanya desakan dari internal maupun eksternal dari masyarakat secara umum terhadap figur calon yang hendak diusung. Figur Wahyu Ciptaningsih Sunjaya yang tidak lain adalah istri Sunjaya Purwadisastra banyak ditolak secara terang-terangan atau tersembunyi. Sebut saja Projo Kabupaten Cirebon yang tidak lain merupakan organisasi yang selama ini seiring sejalan dengan PDI Perjuangan memenangkan Jokowi dalam pemilihan presiden, sudah jauh hari sebelumnya meneriakan penolakan tersebut. Belum lagi LSM, organisasi anti korupsi, dan banyak elemen masyarakat lain yang menginginkan agar Wahyu Ciptaningsih
tidak dipilih untuk mendampingi Imron sebagai wakil bupati. Itulah beberapa alasan versi The Karyadi Channel yang mengakibatkan Imron Rosadi tampak ragu-ragu atau dengan kata lain tidak tegas dalam menentukan pilihan siapa